serta bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, serta pembuatan makanan ataupun minuman. Jadi, nah, sedangkan keamanan pangan itu sendiri apa? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, di situ disebut kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Mengapa demikian? Jadi Undang-Undang Pangan 2012 itu sudah disesuaikan juga karena harus sesuai dengan eh, tidak bertentangan dengan agama, di mana Indonesia ini adalah mayoritas Muslim, maka halal adalah juga yang dituntut dari keamanan pangan tersebut. Nah, di dalam keamanan pangan dijamin atau setidaknya dapat terjamin bahwa setelah mengkonsumsi itu apa namanya, pangan yang dikonsumsi itu tidak mengandung bahaya, ya. Nah, oleh karena itu dalam penyediaannya dilakukan tindakan untuk pencegahannya. Ya, sehingga dikatakan di sini safety, keamanan itu yang utama, ya, bagi konsumer pengawasannya oleh public health dan penyediaannya oleh industri. Di mana di sini industri itu bisa dari apa namanya, private atau peternak, bisa juga dari industri yang besar, ya, yang sudah melakukan pengolahan dan pengawasan yang lebih cepat. Nah, di dalam keamanan pangan dikenal juga bahaya-bahaya yang bisa ditemukan di dalam makanan, yaitu apa sebetulnya hazard atau bahaya yang ada di dalam pangan, yaitu any biological, chemical, or physical. Semua bahaya dalam bentuk biologis, kimiawi, dan fisikal yang bisa ditemukan di dalam makanan yang dapat menyebabkan sakit ataupun luka pada orang yang mengkonsumsi. Adapun bahaya di dalam makanan ini bisa terdapat pada semua titik tahapan di mana makanan itu diproduksi. Ya. Jadi from farm to fork. Artinya apa? Dari peternakan sampai dia kalau hewan itu dipotong, kemudian prosesnya juga sedemikian rupa harus menjamin kehalalan, dan kemudian dibawa ke pasar pada saat transportasi, alat transportasinya, kontainernya, itu juga harus menjamin tetap terjaga keamanannya hingga ke tangan konsumen, dan nanti konsumen pun itu juga akan mengolah untuk disajikan, tidak baik itu di dalam rumah tangga maupun penyajian di tempat umum, misalnya restoran dan sebagainya.
Oleh karena itu disebut bukan hanya from farm to table, but from farm to fork, ya, sampai siap untuk dikonsumsi. Nah, dalam menyikapi apa namanya bahaya ini dan implementasinya untuk pencegahan, standar pencegahannya itu apa saja yang harus dilakukan? Sebentar ya. Apa saja yang dapat dilakukan? Ya, memang sangat krusial tahapan ini untuk jaminan keamanan pangan, kaitannya dengan supply bahan pangan itu, mulai dari peternak hingga ke pasar sampai ke tangan konsumen. Nah, kita ketahui ya, bahaya itu ada 3 yang utama. Biologis, yaitu misalnya mikroba patogen seperti salmonella, vibrio cholera, berbagai jenis virus, parasit, ya. Kemudian juga ada bahan kimia seperti bahan-bahan yang menyebabkan alergi, logam berat, kemudian juga pestisida, antibiotika, zat warna, serta juga adanya mikotoksin. Jadi juga secara fisik itu bisa saja terdapat fragmen-fragmen dalam bentuk apa namanya kasat mata ya, metal, kemudian pasir, serta eh, apa kerikil ya. Hmm. Mungkin Anda tahu seringkali di Indonesia ini ya, kalau di negara yang sudah maju itu sudah dilarang ya, misalnya mengemas bahan pangan dengan menggunakan metal, contohnya clips ya, atau staples gitu ya, itu nggak boleh. Misalnya masang gula itu sering ya, dengan adanya staples. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan bahan pangan yang disuplai ini? Nah, mulai dari produsen, jadi produsennya, kemudian pengolahnya, manufacturer, kemudian distributor yang mengangkut, yang mengedarkan ya, distributor, transporter yang mengangkut, alat angkutnya juga harus pasti. Dan kalau itu bahan asal hewan yang mudah rusak, maka harus juga dilengkapi termostat. Kemudian retailer apalagi, ya, artinya dia yang mengedarkan langsung kepada konsumen, misalnya di pasar-pasar, baik itu pasar modern, supermarket maupun pasar tradisional atau pasar basah, ya, dan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu diwajibkan konsumen juga harus dididik, artinya diberi informasi yang selengkap mungkin tentang apa yang harus dilakukan untuk menghandle atau menangani bahan pangan tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah kalau Anda membeli makanan beku, dingin, maka pabrik manufacturer itu harus mencantumkan di dalam kemasannya, harus disimpan dalam keadaan beku pada suhu berapa, tahan untuk berapa lama, dalam keadaan kemasannya tertutup. Kalau sudah terbuka, misalnya Anda beli 1 pak sosis yang berisi
bisa saja 10 sampai 20 sosis. Kemudian Anda buka, Anda tutup juga, sisanya Anda tutup lagi, Anda masukkan freezer. Nah, di sini expired date-nya itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau di situ ditulis expired date-nya sampai dengan tanggal 10 bulan 10 2026. Tapi pada saat Anda beli, kemudian Anda buka dan Anda masukkan freezer, maka 10 Oktober 2026 ini sudah nggak berlaku lagi. Ya, karena sudah kontak dengan udara luar. Jadi apa yang ditulis di dalam kemasan oleh pabrik, maka itu hanya berlaku kalau kemasannya masih betul-betul intak, belum dibuka. Dan dalam keadaan betul suhunya sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Nah, tanggung jawab dari industri apa? Tadi sudah saya sebutkan ya, consumer education, mendidik atau memberitahukan kepada konsumen apa yang harus dilakukan untuk menghandle bahan makanan tersebut. Kemudian di sini juga hazard and hazard-based food safety programs for all sectors. Anda mungkin dengar apa itu hazard. Hazard adalah singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu titik kendali kritis kaitannya dengan bahaya. Jadi analisis bahaya, titik kendali kritisnya itu kalau kita membuat atau memproduksi suatu bahan olahan pangan, Anda harus mempunyai hazard system, ya, tim hazard, di mana Anda harus tahu flowchart-nya dulu, flowchart dari proses produksinya, mulai dari bahan bakunya, kemudian syarat bahan bakunya apa, itu Anda harus tahu. Misalnya kalau susu, Anda harus tahu cemaran mikrobanya maksimal berapa, kemudian suhu pada saat penerimaan berapa, dan seterusnya. Dan setiap step itu ada titik-titiknya, kemudian dari titik-titik produksi ini nanti dianalisa apakah itu merupakan CCP, Critical Control Point, titik kritis yang harus dikendalikan. Contoh, penerimaan bahan baku susu itu cemaran mikrobanya tidak boleh melebihi, bisa saja Anda menyebut 1 juta, tidak boleh lebih dari 1 juta CFU. Ya. Tetapi Anda boleh menentukan bahwa tidak boleh melebihi 500.000 CFU, ya, lebih rendah. Berarti itu lebih ketat. Tetapi Anda tidak boleh menyebut itu boleh 3 juta misalnya, nggak bisa, karena misalnya pengawasan atau apa namanya undang-undang pangan khususnya dalam hal kaitannya dengan bahan baku susu itu sudah ada tertentu CFT-nya berapa, CFU-nya berapa. Biasanya pakai angka lempeng total atau koloni forming unitnya berapa. Nah, kalau begitu apa itu hazard? Tadi sudah saya singgung. Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu adalah suatu manajemen sistem tentang pengawasan keamanan. Ada 3 pertanyaan yang bisa digunakan untuk menuntun tentang apa yang harus dilakukan di dalam hazard ini. What hazards can enter the product? Apakah ada bahaya yang bisa ditemukan pada bahan pangan tersebut? Kalau ada,
pada poin di mana bahaya itu bisa timbul atau bisa masuk dalam proses pengolahan pangannya. Dan kalau begitu, how can we control it or eliminate these hazards? So, what, where, and how dalam pelaksanaan kita mengawasi atau menjalankan sistem hazard ini sangat-sangat penting. Utamanya kita buat dulu flowchart-nya, kemudian dari flowchart itu di titik-titik itu kita bisa membuat suatu apa namanya, questions ya pada setiap titik. What hazard can enter this product in this level, in this step. So, kalau di dalam step itu bisa masuk, itu where do this hazard occur? Misalnya tadi itu bahan bakunya suhunya harus tertentu, angka lempeng totalnya harus tertentu, maksimum, ya. Apakah bisa terjadi angka lempeng total sampai di atas dari persyaratan? Bisa saja. Mungkin kalau suhunya tidak dikendalikan dalam suhu rendah, maka dia mikroba yang ada di situ akan berkembang biak. Kapan masuknya mikrobanya? Karena mikroba bisa terbawa oleh udara, maka di dalam proses mulai pengerahan susu sampai dibawa ke koperasi dan seterusnya. Jadi titik-titik mana yang kira-kira bisa membuat bahaya peningkatan jumlah mikrobanya. Misalnya peralatan yang digunakan, baik itu kontainernya, saringan susunya, atau termostat, ya, pengendali suhunya dan seterusnya. Balik lagi. So, what is hazard? Hazard analysis critical control point, yaitu suatu alat untuk melakukan manajemen for producing safest food possible. Bagaimana kita bisa memproduksi bahan pangan seaman mungkin. Hazard ini dikembangkan oleh Pillsbury and Nazar pada tahun 59, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus penyakit di aerospace atau di pesawat ulang-alik yang digunakan mengangkut astronot. Nah, oleh karena itu semua bahan yang dibawa oleh astronot itu harus dipastikan dicegah terhadap adanya 3 bahaya tadi, ya, biologis, kimiawi, dan fisik. Apa sebetulnya Pillsbury itu? Yaitu dikembangkan oleh Dr. Henry Bowman at Pillsbury in 1960s, ya, 1959 lah tepatnya. Sebagai bagian dari space program ruang angkasa Amerika. Sebagaimana kita ketahui, sulit ya untuk mendapatkan perhatian terhadap kondisi medis dari astronot di ruang pesawat ulang-alik itu pada saat mereka jauh di ruang angkasa, ya. Oleh karena itu NASA menanyakan kepada Pillsbury untuk mengembangkan suatu program yang dapat dipakai sebagai garansi bahwa pangan yang dibawa oleh astronot itu safe, ya, karena mereka membawa makanan mulai dari
darat, dan jumlahnya itu juga sesuai dengan berapa lama dia akan berada di ruang angkasa. Nah, so HAZAP di sini berdasarkan konsep dari Pillsbury itu setidaknya close to 100%, hampir 100% menjamin as possible, assurance as possible, sedekat mungkin ya, bahwa produk makanan itu tidak terkontaminasi mikroba patogen. Oleh karena itu, untuk melakukan itu, mereka membuat suatu determinan apa saja yang diperlukan untuk membangun keamanan dari produk tersebut, ya, dalam hal mengontrol raw materialsnya, mulai dari bahan baku, kemudian environment, lingkungan di mana bahan baku itu dipanen dan ditangani, serta orang-orang yang terlibat dalam penyediaan pangan dalam sistem tersebut. Nah, so dikatakan di situ come as close to 100% assurance as possible that food products would not be contaminated with pathogens, so that it needed control over raw materials, environment, and people as early as possible in the system of food product management processing. Jadi sejarah dari HAZAP ini konsepnya dikembangkan oleh USA untuk menjamin bahan pangan pada yang dibutuhkan oleh astronot, sehingga disebut sebagai HAZAP, ya, HAZAP Analysis Critical Control Point. Nanti Anda bisa membaca kronologi pengembangannya bagaimana tahun 58 konsepnya didiskusikan di level NASA, kemudian kemudian tahun 59 dikembangkan lagi HAZAP konsepnya untuk jaminan 100% safety of food to be used in space. Ya, itu tahun 1959. Kemudian tahun 71 HAZAP system dipublikasikan dan didokumentasikan di Amerika. Kemudian tahun 85 National Academy of Science, NAS, merekomendasikan penggunaan sistem tersebut. Dan setelah itu worldwide, dunia akhirnya menggunakan juga sistem HAZAP ini, ya, sebagaimana disetujui oleh FAO, WHO, yaitu oleh tim Codex Alimentarius yang mensitasi the system in the Codex. Sehingga akhirnya HAZAP ini digunakan sebagai pengawasan keamanan pangan dari berbagai produk penyediaan pangan, mulai dari level yang paling sederhana sampai ke apalagi kalau itu sudah menyangkut level yang produksi. Baik. Selanjutnya nanti Anda bisa membaca, ya. Ini bisa Anda sudah punya ininya, PPT-nya?
Halo? Maaf dokter, untuk yang PPT yang dokter berikan sekarang berbeda sama yang diupload di Hebat. Berbeda gimana? Jadi yang diupload sama dokter Dian berbeda versi sama yang dokter Soleh punya. Yang dokter punya kami belum punya. Yang ada di Anda apa? Hazardnya itu sendiri atau tentang bahaya makanan saja? Ada keamanan pangan, kemudian bahaya biologis, fisik, fisik dan kimia. Ya, ini introduction yang saya berikan. Nanti saya akan singgung juga tentang keamanan pangannya. Jadi itu dasarnya adalah hazard memang. Ya, nanti ini bisa saya berikan, bisa saya kirimkan lewat chat. Sebentar. Ini ada nggak di tempat Anda yang ada di Tidak ada dokter. Food Safety Management System? Jadi begini, Food Safety Management System dulu konvensional sebelum ada HACCP itu prosesnya from start to end, ya. Pengawasannya itu hanya end produknya saja. Sehingga kalau end produknya itu tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan, maka langsung di eliminasi. Sedangkan pada HACCP itu harus ada flowchart dan step by step itu diikuti. Sehingga kalau kita ketahuan di sini sudah menyimpang, maka dihentikan proses seterusnya. Kita stop dulu, kita teliti dulu kenapa di situ ada hal yang menyimpang, CCP-nya tidak bisa hilang. Paham ya? Sehingga bisa eh, dipakai untuk penghematan biaya produksi. Tuh. Nah, jadi yang konvensional itu hanya di awal dan akhir saja yang dicek. Ya, jadi GMP, Good Manufacturing Practice, itu juga dilakukan. Hygiene Sanitation Control atau SSOP-nya juga dilakukan. Sedangkan N-line Product Inspection and Testing only. N-line. Nah, end produknya from start, bahan bakunya seperti apa, kemudian end produknya bagaimana. Sedangkan kalau di dalam HACCP, di sini continuous monitoring and CCP control. CCP itu nanti yang menentukan kita titik kendali kritisnya apa pada step itu. Nah, walaupun harus detail, tetapi dengan HACCP ini dikatakan lebih sederhana karena apa? Kita punya plan rencananya, kita bisa mengendalikan berdasarkan dokumen yang ada, dan dokumen tentang safe food processing itu kita catat. Dikatakan ya, kalau Anda melakukan pengawasan dengan menggunakan HACCP itu, write what you do and do what you write. Jadi tulis apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda tulis. Apa yang sudah Anda tulis itu Anda lakukan. Contoh flowchartnya seperti ini, step by step seperti ini, pengawasan. Yes, what is it? Ada pertanyaan? Siapa itu tadi? Oke, baik. Selanjutnya, dalam sistem HACCP itu berdasarkan
scientific ya, utamanya kalau itu pengawasan tentang yang patogen, kemudian bahan kimia yang berbahaya, juga cemaran fisik ya. Di sini dikatakan stepwise proses. Maksudnya apa? Jadi kita mengidentifikasi dulu bahayanya apa yang bisa terjadi. Kemudian install preventive measures-nya. Kita pendekatan pencegahannya itu kita siapkan untuk mengeliminasi atau setidaknya mengurangi bahaya yang diperkirakan dapat terjadi pada makanan. Dan setelah itu proaktif rather than reactive. Artinya apa? Sebelum terjadi bahaya kita sudah melakukan action. Tidak menunggu sampai ada ditemukan bahaya baru melakukan reaksi. Ya. Dan yang terpenting adalah risk based, berdasarkan risiko terbesar kemungkinan apa yang terjadi. Dan dikatakan HACCP itu doesn't rely on end product testing. Tidak hanya berdasarkan end product testingnya saja, tetapi diikuti flowchart-nya. So dikatakan hazards not be evenly distributed and can be missed in sampling. Need to test large quantities ya supaya kita dapat mendeteksi ada tidaknya bahaya. Kemudian juga produk itu juga membutuhkan untuk kalau sudah terdeteksi ada bahaya maka produknya harus dimusnahkan. Atau kalau masih memungkinkan dilakukan rework. Nah, pada HACCP starts from the beginning of the process. Mulai penerimaan bahan baku, penerimaan bahan-bahan tambahan, misalnya bumbu-bumbu ya, sampai ke packagingnya. Dan bahkan dikatakan through process steps ya. Diikuti step-stepnya itu selama prosesnya berlangsung sampai final product and shipping bahkan. Final product, packaging, and shipping. Sampai dikirim ke pemesannya siapa. Kemudian beberapa persyaratan program yang dibutuhkan adalah cleaning, proses pembersihan, kebersihan alat, lokasi, ya. Pest control, karena apa? Kalau dalam hal processing makanan itu pest control ini penting karena apa? Rodensia kecil itu ada di mana-mana, juga insekta, alat dan sebagainya. Ya. Dan oleh karena itu perlu juga training. Ya, kita ambil contoh saja proses gizi nasional itu ya, makanan bergizi nasional (MBG). Kasusnya kan banyak ya, karena apa? Justru prinsip penting hazard atau food safety itu tidak dijalankan. Kemudian juga product identification and traceability. Identifikasi produknya dan penelusuran terbalik. Misalnya nanti ada komplain dari konsumen bahwa oh ini kok makanannya busuk misalnya ya. Nanti di situ bisa dilihat batch number productionnya kapan,
oleh siapa, dan pada saat produksinya itu apa saja kira-kira catatan yang terjadi. Ya, karena kan di dalam WhatsApp itu tadi do what you write, write what you do. Jadi kita bekerja sesuai dengan tuntunan apa yang telah ditulis. Sedangkan kalau terjadi hal-hal yang menyingkir, maka kita harus juga menulis di situ, diberi catatan. Nah, selain itu, good manufacturing practices, kemudian standard sanitation, operational procedure atau SSOP, serta code of practice-nya apa. Di situ harus ada, jadi misalnya dicek oleh tim SSOP dan sebagainya. Harus ada tanda tangannya di setiap poin. Nah, dikatakan sebelum hazab ini dibentuk, maka mutlak prerequisite program, ya, program dasar yang harus dilaksanakan yaitu GMP dan SSOP. Good manufacturing practice-nya seperti apa? Misalnya tadi, nah, flowchart-nya bagaimana, bahan bakunya bagaimana, tim hazardnya ada atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian SSOP di sini termasuk juga kualitas air yang digunakan dalam processing, bagaimana peralatannya itu dilakukan apa namanya, pemeriksaan enggak, ya, dikalibrasi timbangan, termostat, kemudian pengukuran suhu air, kemudian juga semua peralatan yang digunakan itu harus rutin dikalibrasi. Kalibrasinya pun juga dilakukan oleh orang yang berkompeten atau juga suatu perusahaan yang memang punya kompetensi sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia mengecek timbangannya masih berfungsi bagus, dia mempunyai kompetensi itu. Nah, di dalam hazard ini ada 7 prinsip hazard. Yang pertama, hazard analysis-nya untuk melakukan pendekatan pencegahan. Ya. Identify critical control points. Jadi dengan kita membuat flowchart, itu nanti kita bisa menganalisa poin-poinnya, itu CCP atau bukan. Kemudian establish critical limits-nya. Artinya kalau di situ dilakukan pengukuran, misalnya angka lempeng total tadi, ya, misalnya kualitas air yang digunakan tidak boleh mengandung apa saja, atau juga rutin dilakukan pengecekan secara mikrobiologis, ya, cemaran yang kira-kira ada di dalam air yang digunakan perusahaan tersebut. Monitoring procedures. Jadi setiap step itu ada catatannya untuk memonitor. Kemudian initiate corrective action. Menginisiasi corrective action-nya apa? Misalnya kalau tiba-tiba ditemukan suhu airnya tidak sesuai untuk mencuci pisau yang digunakan untuk mengiris, untuk mensterilkan pisaunya, apa yang harus dilakukan? Initiate corrective action-nya. Jadi di situ sudah ada catatannya. Kalau suhunya drop sekian, maka harus secepatnya dipanaskan dan sebagainya misalnya. Kemudian juga inspection prosedurnya apa saja yang harus dilakukan. Dan seterusnya, termasuk filling and record keeping procedures. Ya. Mencatat berita acara pada setiap step dan setiap waktu produksi.
billing and record keeping procedures. Jadi sudah ada formulir yang harus diisi untuk recording. Kemudian tindakan preventif, masalah-masalah yang perlu dikontrol apa saja. Misalnya dalam keywordnya ditulis prevent and control. Problems is when it is foodborne illnesses or injuries. Defects itu adalah hazards out of control. Jadi kalau ada hazard di situ maka berarti tidak ada apa namanya terlewatkan ya, hazard out of control. Supaya tim HAZAP ini sukses, apa yang dilakukan? Management must be committed to HAZAP, aware of cost and benefits of HAZAP. Ya, kemudian juga tanggung jawab terhadap kebersamaan seluruh tim untuk memproduksi safe products. Ya. Loss control itu doing it right the first time, untuk menghindari loss control ya. Maka kita melakukan do what you write and write what you do. Okay. Nah, for defensibility, kita juga harus bisa menyediakan records of performance. Jadi ada catatan yang sudah kita dokumentasikan. Ya, nanti bisa Anda lihat. Baik. Nah, ini yang tadi saya bilang food supply continuum ya. Pre-harvest sebelum dipanen ya, mulai dari farm to consumers, to table and fork. Jadi saya ulangi lagi ya, masa program itu dibangun berdasarkan regulasi dan guidelines. SSOP, GMP-nya seperti apa, dan employee training. Pegawai itu harus juga diberikan pelatihan secara kontinu. Karena orang kalau bekerja terus-menerus pada satu step titik tertentu, maka nanti bisa jadi bosan, jenuh, sehingga dia tidak pengawasannya menjadi lengah ya, dan terlewatkan bahayanya. Nah, dalam membangun HAZAP, sistem company commitments to food safety itu penting. From the top management to the down, dari manajemen teratas sampai ke yang paling bawah, jadi tukang sapu, penjaga pintu pabrik dan sebagainya. Kemudian juga berdasarkan undang-undang dan regulasi yang berlaku di negara itu. Kemudian juga tadi ya GMP dan SSOP itu secara simultan sudah dilakukan, disertai dengan program education and training yang terjadwal ya, untuk keberlanjutan dari sistem HAZAP. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa itu good manufacturing practices? Termasuk di sini adalah pembukuan tentang fasilitas pabriknya apa, peralatan yang digunakan apa, maintenance dari peralatannya seperti apa, misalnya kalibrasi dari timbangan dan sebagainya.
Kemudian untuk warehousing-nya seperti apa gudangnya, penyimpanan reagen ya yang digunakan, kemudian rodent and pest control-nya bagaimana, kemudian juga dan seterusnya ya, incoming product, recall programs-nya seperti apa, voluntary, no records required, or not justification for hazards not likely to occur, ya, unless records are available. Jadi record itu mutlak ya, harus dilakukan. Yang paling penting Anda menyebutkan moto do what you write, write what you do. Baik, ini tentang hazard. Nanti bisa Anda baca. Kemudian sanitasi juga menyangkut peralatan dan reagen yang digunakan ya, lantainya seperti apa, kemudian fasilitas yang diperlukan oleh pegawai mulai dari locker rooms, lunchroom, washrooms ya. Kemudian kalau recall, misalnya terjadi komplain dari konsumen, maka harus dilakukan apa? Harus secepatnya kita tahu product identification-nya, itu kan ada batch number, ya itu sebagai product identification. Kemudian locating produknya di mana dan returning product. Handlingnya apa saja yang sudah dilakukan and so on. Nah, untuk alergen control, jadi ini bahaya kimia ya. Alergen yang ada apa saja itu diidentifikasi. Nah, untuk control of allergens ini ada special handling khusus, kemudian segregasi dipisahkan, kemudian juga dilakukan special sanitation procedures, kemungkinan bisa dilakukan reworking dari bahan tersebut, dan proper labeling. Ya, kalau ini standar ya, supplier quality assurance-nya, vendor approval process, kemudian product specification, dan inspect of incoming materials. Itu mutlak perlu. Oke, untuk SSOP saya rasa Anda juga ngerti yang dimaksud ya. Ada 8 kunci sanitasi condition and practices. Apa saja itu? Safety of water, ya. Condition and clean lines of food contact surfaces. Jadi meja, juga kontainer yang dipakai untuk mengangkut bahan pangan tadi harus dipastikan bersih. Ya. Prevention of cross contamination. Dengan cara apa? Biasanya cross contamination itu juga bisa dibawa oleh pekerja ya, oleh karena itu pekerja harus menggunakan PPE, personal protection equipment, mulai dari harness-nya, masker, sampai baju dan glove. Kemudian maintenance of hand washing. Kemudian juga hand sanitizing and toilet facilities. Ya. Ini hand sanitizing and toilet facilities, di situ harus tertulis ya bagaimana cara mensanitasi jari sampai ke siku ya. Kemudian protection from adulterants, labeling, storage, and use of toxic compounds. Jangan sampai itu bersentuhan dengan produk ya.
Kemudian kondisi kesehatan employee. Apa yang dilakukan oleh pabrik? Nah, dia wajib melaporkan bahwa hari ini misalnya saya merasa sedikit pusing dan sebagainya. Maka pada hari itu petugas tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke dalam wilayah pengolahan pangannya dan seterusnya. Dan exclusion of pest. Kontrol dari rodensia dan insekta. So, is there any question? Any question? Nanti Anda juga harus diminta juga membuat hazard plan untuk nanti ditanyakan ke dokter Dian ya. Produk apa saja yang akan biasanya nanti tiap kelas itu dibagi beberapa grup, kelompok, kemudian berandai-andai untuk menghasilkan suatu produk. So, remember food safety. Ini adalah hazards and control-nya. Misalnya pathogenic bacteria, microbial growth, growth of pathogenic bacteria in meat, histamine, and so on. Control measures-nya apa saja? Misalnya dengan use potable water, monitoring chlorine levels-nya, kemudian juga time and temperatures, itu perlu juga dikendalikan. Ya, juga untuk personal hygiene and cleaning programnya bagaimana supaya pathogenik bakterial itu tidak terjadi cross kontaminasi ke bahan pangan dan good handling practices. Jadi untuk food safety system itu the first level yang di bawah itu general principles of food hygiene berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh Codex Alimentarius. The second level is GMP, Good Manufacturing Practices, GHP, Good Handling Practices, and SSOP. Jadi good manufacturing and good handling practices itu sebagai dilakukan berbarengan dengan SSOP-nya, Standard Sanitation of Operational Procedures. Nah, kemudian third levelnya adalah hazard system, dan kalau itu sudah dilakukan dengan baik, sempurna, maka food safety system-nya sudah terjamin. Nih yang diawasi ya. Program prasyaratnya apa? GMP, SSOP, kemudian HACCP. HACCP juga based quality management systemnya. Itu pakai FSSC 22.000 dan ISO 22.000. Anda bisa download ya itu ya. Kemudian selain itu industry driven standards to improve safety and quality. In example, Global Food Safety Initiative benchmark. Jadi selain berdasarkan HACCP based quality management tadi, perusahaan juga bisa menggunakan standar tambahan untuk jaminan kesempurnaan keamanan pangan di perusahaannya.
Baik, itu yang bisa saya berikan. Saya akan berikan juga di sini untuk nah, modern food safety system itu rely on two actions. Yang pertama adalah hazard detected dan yang kedua action untuk testing and produknya seperti apa. Baik itu dilakukan oleh internal maupun eksternal control auditor. Nih, kontaminasi bisa terjadi pada titik mana saja. Kemudian flowchart of food of animal origin production process from farm to table. Ini nanti bisa Anda baca. Kemudian implementasi HACCP itu di mana? In every food sector from production to retail. So from farm to table or fork. Ya, tadi sudah saya jelaskan. From farm to table, fork. Kemudian ini self control and food safety dengan sistem HACCP dan alatnya itu juga HACCP yang digunakan untuk mengendalikan. Nah, untuk hazard, biological, chemical, and physical agent in a food with the potential to cause an adverse health effect. Ya. Saat ini yang diketahui tentang hazard itu ada biological, ada chemical. Biological itu lebih ke arah mikroba atau makhluk hidup ya, yang mikro. Kemudian itu ada bakteri, virus, dan parasite. Kemudian ada mycotoxin, allergens, and unconventional prions. Selain itu, yang kimiawi itu ada pesticide, veterinary drugs, environmental and contaminant, bioterrorism, juga GMO. Genetic manipulation organ, ya. Organism, manipulation organism. Bentar ya, ini saya dapat telepon. Ini harus, bentar ya. Ini masih bisa dilihat ya. Sudah Masih dong. bisa, Dokter. Ini saya rasa sama dengan apa yang sudah Anda dapat itu. Kemudian juga tentang physical hazard dose. Misalnya rodentia, birds and insects itu kan di sini dia masuk ke physical ya. Kalau biological itu lebih banyak ke yang mikroba.
Misalnya ada ditemukan kakerlat atau apa namanya insekta di makanan ya, ada lalat, itu termasuk physical hazard. Jadi ada kelengahan dalam menjaga makanan tersebut. Kemudian juga kelalaian personal, peralatan, juga dari environment dan water. Kemudian preventionnya apa? Ya, selain higiene personal, juga manajemen SSOP-nya harus benar, washing food properly and thoroughly. Kemudian juga dilakukan inspection, physical testing, apakah bisa terlihat adanya hazard. Kemudian juga mengimplementasikan regulasi, misalnya not to wear jewelry while working, ya, semua cincin, gelang, anting, atau aksesori lainnya. Kemudian juga training for workers, dan juga menerapkan GMP and SSOP. Kemudian beberapa contoh of international food safety hazard. Misalnya di Guatemala pernah ditemukan Cyclospora pada raspberry ekspor di US, yang diekspor ke US ya dan Kanada. Kemudian BSA di UK waktu itu ya. Dan adanya kontaminasi poultry feed by dioxin di Belgium juga di tahun 2009 itu dulu pernah juga dioksin pada produk pangan asal hewan di Jerman ya. Dan yang sekarang Indonesia ini kena nih ya, kontaminasi bahan radioaktif. Mungkin Anda mengikuti ya. Yang ditemukan di produk udang dan beberapa bahkan yang non pangan itu juga terkontaminasi silisium Ci, ya, itu yang diawasi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya rasa PPT ini bisa ditambahkan juga dari PPT yang sudah ada pada Anda. 5 step to food safety. Practice personal hygiene, separate raw and cooked food, juga safety temperature, clean water, and safety of source. Ya, ini terutama untuk level rumah tangga yang harus diperhatikan. Kemudian untuk ISO 22000 untuk food safety management, ya, ISO 22000 yang dipersyaratkan for any organization in the food chain. Semua organisasi yang berkaitan dengan pangan itu disebut di dalam ISO 22000. Kemudian untuk yang 22003 itu persyaratan untuk bodies atau lembaga providing audit and certification of food safety management. Jadi yang melakukan audit terhadap food safety management system berdasarkan ISO 22000. Kemudian untuk guidance-nya itu ISO RTS 20004 dan 20005 itu untuk traceability in the feed and food chain. General principles and guidance for system design and development. Dan ini sudah menjadi standar dunia ya, terutama dalam perjanjian perdagangan. Misalnya kita mau mengimpor produk pangan asal hewan, contoh aja daging atau daging ayam dan sebagainya, maka
kita berhak untuk melakukan audit dan menanyakan performance dari HACCP sistemnya seperti apa dan seterusnya. Intinya pada ISO 22000 itu secara spesifik itu misalnya menyebutkan how to carry out the hazard analysis, how to design the hazard plan, and how to design the prerequisite programs, and how to decide which are operational prerequisite programs. Nah, itu dasarnya apa? Itu ada di ISO 2022000. Dan ISO 22000 ini applicable to all organizations regardless of size which are involved in any aspect of food chain. Jadi semua organisasi yang berkaitan dengan pengawasan ya maupun produksi dari bahan pangan harus mengimplementasikan hal tersebut. Anda bisa lihat itu di website www.iso.org. Kemudian ini ada beberapa reference yang juga penting Anda baca. Nah, nanti bisa Anda baca. Dan is there any questions so far? Saya kirimkan di chat ya. Ya, saya kirimkan di chat. Itu sudah saya kirim, bisa kelihatan nggak di chat? Sudah terlihat, dokter. Oke, sudah bisa Anda unduh ya. Hmm. Baik, untuk absensi, karena saya tidak punya akses untuk mata kuliah ini, maka silahkan Anda menghubungi Dokter Dian ya untuk absensinya. Kalau jumlah mahasiswa yang sekarang hadir, eh, bisa tolong konting kirimkan screenshotnya ya ke saya ya. Halo, Baik, dokter. Mohon ditunggu. ya tolong kirimkan screenshot ke saya. Ya chat WA ya.
Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita bisa sudahi tatap muka hari ini.